Perkenalkan, nama saya Triintani dengan NIM 858158435. Saya dari Prodi 118 PGSD 1 UPBJJ UT Palangkaraya. Untuk pemenuhan diskusi pada sesi 8 mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, kali ini saya akan melakukan praktik yang berupa simulasi model pembelajaran PKR 221. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap lagi ya. Nah, untuk kelas 4 dan kelas 5, silahkan duduk yang rapi karena kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta perwakilan dari kelas 4 untuk memimpin doa bersama. Silahkan. Amin. Terima kasih. Absen untuk kelas 4. Nah, sekarang Ibu lanjutkan untuk absen kelas 5 ya. Nah, absen kita sudah selesai. Syukur puji Tuhan hari ini kalian semua hadir. Karena hari ini kita melakukan pembelajaran kelas rangkap. Di dalam kelas kita ada banyak sekali siswa. Ibu harapkan kalian bekerja sama dengan Ibu, dengan teman-teman kalian, supaya pembelajarannya menyenangkan dan kondusif ya. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang pagi tadi berangkat sekolahnya dengan berlari? Oh, ada Yonas. Kenapa Yonas berlari? Oh iya, takut terlambat. Nah, siapa yang di sini juga pernah melihat kelinci atau kucing yang berlari cepat? Ada? Iya, sering ya kejar-kejaran kucingnya. Nah, menurut kalian kenapa kita dan juga hewan-hewan di sekitar kita itu dapat sangat lincah bergerak dan berlari? Ternyata tubuh kita dan tubuh hewan itu memiliki bagian-bagian khusus yang membantu kita bergerak. Bagian itu disebut dengan organ gerak. Dengan adanya organ gerak ini, kita bisa berjalan, berlari, dan melompat. Bahkan kita juga bisa menggerakkan tangan kita, benar. Nah, untuk kelas 4, Ibu harapkan kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang berjudul Organ pada Manusia dan Hewan. Nah, khusus untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya Ibu harapkan dengan kalian membaca teks organ gerak manusia dan hewan, kalian dapat menyebutkan alat gerak pada manusia dan hewan beserta fungsinya dengan benar. Nah, ini adalah teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Ibu bagikan satu persatu untuk kalian semua ya, Nak. Untuk kelas 5, karena hari ini kita belajar mata pelajaran IPA tentang organ gerak manusia dan hewan, Ibu minta kalian secara mandiri untuk menyimak dengan baik dan tertib teks bacaan yang Ibu berikan tadi ya. Karena nanti Ibu akan kembali lagi untuk mengetes pemahaman kalian dengan memberikan pertanyaan lisan. Selanjutnya untuk kelas 4, karena hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian ketahui ya Nak, bahwa dalam setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang tersusun menjadi suatu teks bacaan. Coba kalian perhatikan teks bacaan yang telah Ibu bagikan tadi. Apa kalian menemukan yang mana paragrafnya? Iya, paragraf itu ditandai dengan awal kalimat terdapat bagian yang menjorok ke dalam. Nah, itu menandakan suatu paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti dalam paragraf. Yang maksudnya inti yang dibahas dalam suatu bacaan atau paragraf itu apa? Ya.
Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Di gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat dari kalimat utama pada suatu paragraf. Kalimat utama ada di awal, di akhir, atau bahkan ada di awal dan akhir dalam suatu paragraf. Namun biasanya kalimat utama lebih sering ditemukan di awal kalimat pada suatu paragraf. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa seperti yang Ibu bilang tadi, kalimat utama terdapat di awal atau di akhir, bahkan di awal dan di akhir. Makanya kita harus lebih teliti dalam menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf ya nak. Coba kembali perhatikan teks bacaan yang telah Ibu berikan tadi. Ibu bacakan paragraf yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf tersebut menurut kalian membahas tentang apa? Benar, membahas tentang ciri makhluk hidup yang dapat bergerak. Nah, coba perhatikan, ciri makhluk hidup yang dapat bergerak tersebut terdapat pada kalimat mana? Benar, terdapat pada kalimat awal dari paragraf. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kalimat utamanya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sehingga dapat kita tentukan gagasan pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, karena kita sudah menemukan kalimat utama sebagai gagasan pokok paragraf, maka kalimat lainnya adalah kalimat penjelas atau tambahan informasi yang dapat kita tentukan gagasan pendukungnya. Perhatikan lagi bahwa pada kalimat kedua terdapat kalimat penjelas yaitu secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, ini adalah kalimat penjelas yang pertama, sehingga dapat kita tentukan gagasan pendukungnya menjadi gerak artinya berpindah tempat atau berubah posisi. Nah, selanjutnya kita juga temukan adanya kalimat penjelas kedua. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari kalimat penjelas yang kedua ini dapat kita ambil gagasan pendukungnya yaitu makhluk hidup bergerak karena adanya rangsangan pada tubuhnya. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf? Bagus, sudah paham ya. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham semuanya ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian lagi, Ibu minta kalian menjawab LKS yang akan Ibu bagikan ini. Di sini kalian diminta untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 sampai paragraf 5 dari teks bacaan organ gerak manusia dan hewan yang telah Ibu bagikan tadi ya. Bagaimana kelas 5? Apa kalian sudah membaca dan menyimak teks bacaan? Oke, nah Ibu mau tes pemahaman kalian. Jika kalian benar-benar menyimak teks bacaan, kalian pasti dapat menjawab pertanyaan Ibu ini. Apa organ gerak manusia dan hewan? Iya benar, organ gerak pada manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Nah, berapa macam alat gerak pada manusia dan hewan? Benar, terdapat 2 macam alat gerak manusia dan hewan yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Untuk memaksimalkan pemahaman kalian, Ibu akan menjelaskan kembali tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup seperti yang kita ketahui yaitu dapat bergerak.
Gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan, yaitu memiliki dua macam alat gerak. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, adalah alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dan kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Itulah yang membuat kita sebagai makhluk hidup dapat melakukan pergerakan, karena kita memiliki tulang dan otot. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang mau bertanya? Oke, karena Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materi kita, Ibu akan membagikan LKS. Di dalam LKS ini ada soal-soal yang harus kalian jawab yang berkaitan dengan materi kita tadi, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Terima kasih anak-anak. Berdasarkan hasil LKS kalian tadi, Ibu lihat kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Tepuk tangan dulu untuk hasil tugas kalian. Iya. Nah, untuk itu kita lanjut untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Baik, menyenangkan. Nah, dari pembelajaran kita tadi kita belajar tentang apa untuk kelas 4? Iya, kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan untuk kelas 5, apa saja yang kita pelajari tadi? Iya, kita belajar tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, nah untuk itu Ibu simpulkan inti pembelajaran dari materi kita hari ini. Perhatikan khusus untuk kelas 4, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya, kesimpulan untuk pembelajaran kelas 5. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan karena sama-sama terdiri dari dua macam organ gerak, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa bersama-sama. Untuk itu, Ibu minta perwakilan dari kelas 5 untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan.